Salam saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kita jumpa pada minggu akhir tahun gerejawi. Dalam suasana sukacita daripada Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mempersiapkan hati kita untuk mengenal dan mengetahui firman Allah. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Mazmur 90 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Allah tempat perlindungan yang kekal, doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau sesuatu giliran juga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang tumbuh di waktu pagi, berkembang bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari-hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita disajikan dengan firman Tuhan dengan topik ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita menghitung hari-hari kita? Kita akan melihat bagaimana pemazmur, yaitu Mazmur Musa pada kali ini, yang menuntun kita untuk memahaminya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam Mazmur ini pertama dikatakan bahwa Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Mau dikatakan bahwa Allah lah yang menjadikan manusia itu dari debu dan akan dikembalikan kepada debu. Debu merupakan sesuatu yang tidak berharga, yang tidak begitu dipentingkan oleh orang lain. Mari kita bayangkan kalau ada debu di peralatan rumah tangga kita, kita pasti melapnya. Kalau ada debu di lantai kita, kita pasti akan menyapunya. Kalau ada debu hinggap di mata kita, maka kita akan pasti menggosok mata kita. Debu sesungguhnya tidak begitu berharga. Paling-paling bisa dikatakan menjadi debu gosok, abu gosok, sehingga hanya itulah yang sering digunakan. Debu tidak berharga, namun dijadikan Allah untuk menjadi berharga, yaitu manusia. Manusia itu diciptakan Allah segambar dan serupa dengan Allah, menjadi mahkota ciptaan Allah. Yang tidak berharga itu dijadikan Allah menjadi sangat berharga. Dan pada saatnya nanti kita akan kembali kepada debu. Artinya ketika kita merasa berharga, diangkat Allah untuk menjadi berharga, kita harus juga mengingat bahwa kita juga akan kembali kepada hakikat awal kita. Kita tidak berharga. Tubuh kita akan menjadi debu dan tidak bisa menjadi diperhitungkan sesuatu yang berharga. Dikatakan di sini dalam firman Tuhan bahwa ketika menjalani hari-hari kita, ketika Tuhan menciptakan kita menjadi manusia, sesungguhnya umur kita itu hanyalah singkat. Betapa singkat yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu
atau seperti satu giliran yang juga di waktu malam. Artinya tahun-tahun yang kita jalani adalah terbatas dan sangat singkat. 1000 tahun hanya seperti hari kemarin, dan 1000 tahun hanya sebatas sehari berlalu saja. Memang kalau kita hayati kehidupan kita ini hanyalah singkat saja. Kalau kita sekarang berusia yang sudah diberikan Tuhan sebagaimana usia yang diberikan Tuhan pada saat ini, ketika ditanya apakah sudah merasa bahwa sudah agak lama hidup, bagi kebanyakan orang mengatakan terlalu singkat. Masih terasa bagaimana hari-hari yang lalu di dalam ingatan dan pikiran kita, namun sudah menjadi umur sudah semakin bertambah dan begitu singkat. Artinya kehidupan ini yang berharga ini adalah sangat singkat, tidak bisa diulang lagi. Ketika hari ini kita masuk kepada minggu akhir tahun gerejawi, mari kita bayangkan betapa singkatnya bahwa baru terasa tahun-tahun yang lalu kita melaksanakan ibadah Natal. Baru terasa kita bagaimana melaksanakan Paskah. Pada saat ini kita akan sudah memasuki kepada tahun akhir gerejawi, yang artinya sebentar lagi kita akan memasuki Natal. Hidup ini sangatlah singkat, sangat singkat. Oleh karena itu kita dibutuhkan adalah menyadari sesuatu yang sangat singkat tersebut. Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Di sini diterangkan lagi bagaimana manusia itu menjadi begitu layu, yang berkembang menjadi lisut dan layu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, artinya ketika kita saat ini, bagaimana kehidupan kita suatu saat menjadi akan lisut dan layu. Suatu saat akan menjadi hilang dan tidak berbekas lagi. Memang kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, hal itu sungguh sangat nyata. Coba kita bayangkan ketika ada orang meninggal dunia, ketika dia waktu hidupnya begitu banyak tahta yang sudah diraihnya, begitu banyak prestasi yang sudah diukirnya. Namun ketika dia meninggal dunia, orang akan menangis, orang akan sedih, dan banyak orang yang akan berbondong-bondong untuk melihatnya. Namun mari kita bayangkan, satu hari setelah dikuburkan, orang mulai pergi untuk melupakan. Tinggal hanya beberapa orang. 1 minggu hanya beberapa keluarga, hanya anggota-anggota keluarga yang mengingatnya. Kemudian kalau 1 bulan, mungkin hanya anggota keluarga inti. Dan akhirnya lama-kelamaan dia akan terlupakan. Rumput-rumput akan tumbuh di kuburannya. Kemudian akan menjadi semak, dan orang hanya mengingat di dalam waktu-waktu tertentu. Itulah keterbatasan manusia. Kehidupan kita ini yang kita lihat sebagai sesuatu yang luar biasa ini hanyalah sesaat saja akan menjadi layu seperti bunga yang layu. Bunga itu indah ketika dia mekar, namun ketika sudah layu, yang seharusnya adalah dibuang dan dilupakan. Demikianlah kehidupan kita. Kehidupan kita ini sangat-sangatlah terbatas. Dikatakan pada ayat 7, sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu dan karena kehangatan amarah-Mu. Kami terkejut, Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, dan kami kehabisan tahun-tahun kami seperti keluh. Ini firman Tuhan mau mengatakan bahwa dalam kehidupan kita sesungguhnya banyak kesalahan dan kekurangan, banyak sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Namun karena wajah Allah, segala kekurangan dan kesalahan itu menjadi dilupakannya. Dalam gemasnya dia menjadi melupakan segala dosa. Kita akan mempertanggungjawabkan segala kesalahan dan segala apa perbuatan kita kepada Allah. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman kali ini mau menuntun kepada kehidupan kita. Kita hidup dalam anugerah Allah.
kita hidup di dalam mempertanggungjawabkan segala perbuatan-perbuatan kita kepada Allah. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan kali ini, di dalam masa-masa hidup, kita harus berusaha untuk menyenangkan hati Allah. Pada firman Tuhan, kalau kita kembali kepada ayat 1, maka Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Artinya, dalam kehidupan kita yang singkat ini, yang terbatas ini, yang fana ini, biarlah kita menjadi berteduh kepada Tuhan. Karena memang kita penuh dengan kesalahan, kita penuh dengan keterbatasan. Dosa selalu mengikuti dan menggerogoti hidup kita. Oleh karena itu, ketika kita berteduh di dalam Allah, maka dalam hidup yang singkat, dalam hidup yang tak berharga ini, dan di dalam kefanaan hidup kita ini, kita menjadi bersandar sepenuhnya kepada keinginan Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini dilanjutkan dengan pernyataan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bapak Ibu yang terkasih, hidup kita ini singkat. Kalau kita saat ini berumur 30 sampai 50 tahun, kita semuanya masih merasa kuat dalam menjalani segala sesuatu. Namun ketika kita sudah berumur 50 sampai 60 bahkan 70 tahun, maka akan muncullah beberapa meaningless dalam diri kita. Perasaan berkurang pendengaran, berkurang penglihatan, berkurang pendapatan, berkurang relasi, berkurang tenaga kita, dan segalanya menjadi meaningless dalam perasaan. Dikatakan hidup kita hanya 70 tahun. Lamakah 70 tahun itu? Kalau ditanya kepada orang yang berusia 70 tahun, mereka merasa masih sangat singkat. Hidup ini singkat. Dan akhirnya ketika kita sudah menjadi 80 tahun, kebanggaan kita hanyalah kesukaran. Kesukaran-kesukaran yang kita dapatkan itu, kita akan menjadi rayakan dengan bertambahnya usia kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan kita yang singkat ini, maka kita akan berlalu. Dikatakan pada ayat 10, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kita akan melayang lenyap. Kita akan tinggal nama. Kita hanya mewariskan nama kita kepada anak kita, dan anak kita akan mewariskan nama kita kepada cucu kita. Cucu kita belum tentu mewariskan nama kita kepada anaknya. Anak cucu kita juga sudah akan melupakan kita. Begitulah berlalunya. Ketika dikatakan antara jarak manusia adalah satu generasi 25 tahun, artinya ketika seseorang berusia 25 tahun, dia akan memiliki anak. Itulah generasi kedua. Kemudian ketika anak itu berusia 25 tahun, dia akan memiliki anak. Itulah satu generasi 25 tahun. Kalau dikatakan satu generasi 25 tahun, maka hanya 3 generasi lah yang bisa mengingat kita. Generasi keempat, artinya setelah 100 tahun, orang akan melupakan kita. Mereka hanya mengetahui ada pekuburan kita kalau masih ada. Namun kalau ada memang hilang lenyaplah keberadaan kita. Kita ini hanyalah sebatas hanya menjalani kehidupan ini. Dan ayat 12 inilah yang mau dinyatakan kepada kita. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita harus menghitung hari-hari kita. Bukan hanya menghitung 1 hari, 2 hari, 3 hari. Bukan menghitung beberapa bulan atau berapa tahun kita menjalaninya. Namun menghitung hari-hari. Kita harus menghitung bahwa kita ini berasal dari debu tanah, ketidakberdayaan, dan keterbatasan ada di dalam diri kita. Dan kita akan menjadi kembali kepada tanah. Kemudian, di dalam kehidupan kita, kita penuh dengan dosa dan noda.
yang seharusnya kita harus datang kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita yang kita lakukan. Dan biarlah anugerah Allah yang selalu berjalan dalam kehidupan kita. Menghitung hari-hari adalah menyadari keterbatasan, menyadari kekurangan, menyadari keberadaan kita, dan berusaha untuk semakin dekat dengan Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, pasti menjadikan kita untuk menjadi berguna bagi orang di sekitar kita. Menjadi orang berguna itu adalah prioritas kehidupan kita. Menjadi orang berguna adalah menjadi tujuan hidup kita. Oleh karena itu, mari menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang berdampak di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi orang yang berguna dan berdampak, dan kita selalu menyerahkan diri kepada Allah, di sanalah orang yang sesungguhnya dengan benar mengatakan menghitung hari-hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mau menuntun hati kita, mau mengarahkan kita untuk menjadi orang yang semakin dekat dengan Allah. Biarlah firman ini menjadi menyadarkan kita akan keterbatasan kita atas waktu yang singkat yang diberikan Tuhan bagi kita. Mari menjadi memuliakan Tuhan dan menjadikan Tuhan tempat perteduhan. Dan kita sebagai orang yang takut akan Tuhan, menjalani kehidupan kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman ini, menuntun mengingatkan kami untuk menjadi orang yang selalu berserah kepada Tuhan. Jadikan firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Biarlah setiap orang selalu hidup dalam kasih karunia-Mu. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.